Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum menjawab salam? Masih ngantuk ya? Jadi kopi. Ini kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. نحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صادق المقال اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat yang kita tidak akan bisa menyebutkan satu persatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba dan kepada makhluknya. Maka wajiblah kita mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ambil saja nikmat yang mungkin banyak diremehkan oleh manusia. Salah satunya adalah nikmat kita bisa buang air. Masuk ke toilet, kita bisa buang air. Keluar toilet, perasaan lega dan nyaman. Itu nikmat. Bagaimana kalau Allah Ta'ala mencabut nikmat kita tidak bisa buang air 1 bulan? Gimana rasanya? Atau 1 minggu, 1 pekan? Sungguh perut kita akan terasa sakit, ya. Maka nikmat kita bisa buang air adalah nikmat yang besar. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin wal muslimat azakumullah. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Semua orang menginginkan kebaikan. Baik bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat. Sama kita semua ingin kebahagiaan. Maka kita berdoa di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita menginginkan kebahagiaan baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Di dunia ya kita ingin hidup mulia, bahkan ingin mati sebagai syuhada atau husnul khatimah. Dan di akhirat pula kita ingin masuk ke dalam surga. Maka hal itu semua ya tidak bisa didapatkan kecuali dengan benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah, adik-adik, anak-anak kami yang kami sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah kepada akidah Islam merupakan awal dan prioritas dakwah semua rasul. Mereka tidak memulai dakwah kecuali dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
setiap umat. Untuk apa? Menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Jadi setiap Rasul berkata kepada kaumnya saat pertama kali mereka menyuruh kaum mereka, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian Rabb yang berhak disembah, ya Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Surah Hud ayat 50. Di ucapan ini, ma'asyiral muslimin, ya disuruhkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seluruh Rasul Allah alaihi wassalam. Lihatlah saat Nabi SAW mengutus para da'i, ya, beliau berwasiat kepada mereka agar memulai dakwah dengan meluruskan akidah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Ya, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Beliau bersabda kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu wa an la ilaha illallah. Maka hendaknya perkara pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, ila aywahidu illa aywahidullah. Dan dalam sebuah riwayat hingga mereka mentauhidkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang mulia di atas tadi, dengan mengkaji dakwah para rasul dalam Al-Quran dan juga dari sirah Rasulullah SAW, dapat diambil manhaj dakwah kepada Allah, bahwa perkara pertama yang diserukan kepada manusia adalah akidah dalam bentuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan beribadah kepada selainnya, sebagaimana terkandung dalam makna la ilaha illallah. Kaum muslimin wal muslimat semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam. Yang mungkin sebagian kaum muslimin sudah mengetahuinya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adik-adik yang memperhatikan, ada tanya jawab sekilas nanti. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Dan tidak menutup kemungkinan bapak ibu yang menjawab juga nanti dapat ya hadiah sederhana. Jadi para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam. Apa tadi? Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Yang semuanya terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Namun kita akan sampaikan secara garis besar saja, tidak secara rinci, karena insyaallah ini akan pada bab akidah Kamis malam. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, ya, kekuasaan dan pengaturan, meyakini atau mengakui bahwasanya hanya Allah semata pencipta alam raya. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah Allah yang memberi rezeki, ya, pemilik kekuatan yang kokoh. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ini perkara akidah. Jadi kita tidak, ya jangan takut bahwasanya ya Allah yang beri rezeki kepada kita meskipun di kondisi yang pandemi ini, kehidupan susah, kehidupan sempit, jangan takut.
pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Ya tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang berbicara tentang ini. Ya, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya alam ini ya ada karena Allah yang menciptakan. Ya, tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Seperti pemahaman orang-orang ateis. Ya, pemahaman orang-orang ateis yang mengatakan alam semesta ini ada secara kebetulan. Ya. Jadi ada orang yang memahami bahwa alam ini adanya secara kebetulan. Ya. Adanya alam ini buktinya adanya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus meyakininya, apalagi anak-anak, ya anak-anak muda, ya harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Buktinya apa? Buktinya alam ini ada. Ya, kita harus meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan semuanya. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah di dunia, tetapi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di akhirat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah, ya Bapak Ibu, kisah seorang pemuda yang mungkin karena dangkal akidahnya, tidak belajar agama, ya dia bertanya pada seorang ustaz yang alim atau seorang ulama dengan 3 pertanyaan. Ya, jadi pemuda ini dia dangkal pemahaman agamanya. Apa pertanyaannya? Pertama dia bertanya, ya Ustaz, di dalam Islam dikatakan bahwasanya iblis diciptakan dari api dan kelak dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maka bagaimana mungkin dia merasakan sakit? Pertanyaan dia yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam dikatakan bahwasanya Allah itu ada. Maka seperti apa wujud Allah? Bagaimana kita merasakan keberadaan Allah? Biasa pertanyaannya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya takbir. Apa itu takbir? Jadi pemuda yang ini kurang pemahaman agama yang dangkal, dia bertanya dengan hal-hal yang meragukan syariat Islam. Salah satunya perkara akidah. Seketika orang alim ini menampar pemuda. Ya, ditanya mana jawabannya ditampar. Loh, saya bertanya kenapa jawabannya ditampar. Inilah jawaban dari ketiga tadi. Kata Ustaz itu. Jawaban dari 3 pertanyaan ini, jawabannya satu, ya Pak, ditampar. Selesai, itu jawabannya. Maksudnya apa? Ketika dijelaskan, jawaban pertama, engkau terbuat dari apa? Dari tanah. Aku juga dari tanah. Ketika saya tampar sakit tidak? Sakit. Ya tidak. Kalau mau nggak percaya sakit, anak-anak coba lompat tuh tanah-tanah. Atau ada bapak melempar ke tanah, sakit enggak? Kepalanya di bawah, benjol langsung. Begitu juga syaitan, iblis yang mereka diciptakan dari api dilemparkan ke api, ya sakit. Seperti kita diciptakan dari tanah, kemudian dilemparkan ke tanah, sakit. Pertanyaan kedua, engkau tadi menanyakan keberadaan Allah. Sekarang saya bertanya, engkau tadi ditampar sakit tidak? Sakit. Sekarang tunjukkan wujud sakit itu. Ini pemuda ini heran. Bagaimana saya mewujudkan bentuk sakit tadi? Bisa? Tidak bisa. Lalu bagaimana kita menampakkan wujud Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sakit? Barulah pemuda ini paham. Yang ketiga, apa itu takbir? Inilah takbir. Engkau datang bertanya yang saya tidak tahu, engkau bertanya seperti itu, kemudian engkau tidak tahu kalau jawabannya kena tampar. Kalau kau tahu saya tampar, kamu gak akan bertanya. Iya juga ya Ustaz. Itulah takbir. Kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur kita, kehidupan kita,
Mungkin hari ini kita bisa berencana, tapi setelah ini kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat razakumullah. Jadi orang-orang yang di luar Islam berusaha untuk merusak umat Islam. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar untuk melemahkan akidah umat, untuk melemahkan akidah para pemuda-pemudi kita. Jadi kalau ingin pemuda-pemudi kita ini rajin ke masjid, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita harus tanamkan kepada mereka akidah yang benar. Banyak orang tua di masa pandemi ini memusingkan anaknya selalu main timpang. Ya, kalau anak tadi akidahnya benar, dia akan senantiasa takut kepada Allah. Dia tidak akan sibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi maksiat, melihat aurat wanita di Facebook itu kan haram. Ya, kalau dia tidak memiliki akidah yang benar, bagaimana mungkin dia akan bisa meninggalkan maksiat tadi, sementara dia tidak yakin bahwasanya Allah melihat dia sedang melakukan maksiat. Jadi orang-orang di luar Islam berusaha untuk menghancurkan generasi muda-mudi kita, bahkan orang tua kita, untuk melemahkan dengan beberapa pertanyaan, sehingga mereka ada lagi yang bertanya seperti ini. Orang Islam ini aneh, kok beribadah kepada Tuhan yang tidak nampak? Bagaimana jawabannya? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, anak-anak, ya, kok umat Islam ini aneh beribadah kepada Tuhan yang nggak nampak? Bagaimana kita menjawab hal pertanyaan seperti itu? Jawabannya, justru kalau Tuhan yang disembah itu nampak, nggak bagus, ya, nggak enak. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah nampak, bisa dihinakan, ya, bisa dikerjain, ya, diberakin burung, ya nggak melawan. Bisa dikerjain anak-anak, kalau ada Tuhan patut disembah, bisa dikerjain anak-anak, ambil tangannya nggak bisa melawan. Ya, datang burung terbang hinggap di kepala Tuhan tadi, dibeoli kepalanya, mencret kan gitu. Bisa dia menghapus mencret tuh ke kepalanya, bisa? Nggak bisa. Ya, bisa dihinakan. Ya, Tuhannya diam saja. Bahkan bisa dihancurkan, seperti tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan berhala-berhala kaum. Dan sungguh yang sangat menakjubkan sekali adalah ibadahnya orang-orang kafir tidak bisa menandingi ibadahnya kaum muslimin. Lihatlah kaum muslimin yang sanggup beribadah kepada Allah, berdiri lama salat tahajud di keheningan malam. Lihatlah Rasulullah SAW yang menikmati berdiri lama sampai kaki beliau bengkak, ya, sekian juz, sekian halaman, sekian lembar beliau berdiri. Lihatlah orang-orang saleh terdahulu, ya, ketika mereka salat tarawih, terlebih di 10 terakhir Ramadan, berdiri lama. Ada yang 1 juz 1 malam, ada yang 2 juz, bahkan mereka salat sampai menjelang subuh. Subhanallah. Padahal mereka tidak melihat Allah, akan tetapi mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Ya, belum lagi ibadah-ibadah mereka yang lain, sedekah mereka yang tidak takut miskin, sampai-sampai menghabiskan seluruh harta mereka. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, ya, puasa mereka yang tidak mengenal rasa letih, seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Jihad mereka yang tidak takut mati. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, musyrikin? Apakah mereka sanggup melakukannya seperti itu? Apakah mereka sanggup beribadah berdiri lama di depan Tuhan mereka yang nampak? Ya, di depan patung-patung yang mereka sembah. Ternyata mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Maka dari itu, ya, alam semesta ini berikut makhluk-makhluk yang ada di dalamnya merupakan bukti atas keesaan Allah dan rububiyah. Ya, sebab di belakang makhluk pasti ada pencipta. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, ya, ayat 35 dan 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Atau apakah mereka tercipta tanpa
mereka sendiri. Apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Di Nabi Ibrahim, ya, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 260, ya, qala awalam tu'min, belum percayakah engkau? Kata Allah. Jawab Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, aku telah yakin, tetapi agar hatiku tenang, agar hatiku mantap. Jadi Nabi Ibrahim saja, ya, alaihissalam meminta untuk ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Agar apa? Agar Nabi Ibrahim hatinya tenang. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menangkap 4 ekor burung. Ya, dari kisah Nabi nanti, ya, sirah Nabi ini yang disampaikan Ustaz Azhari, ya. Ya, ada Nabi Ibrahim diperintahkan menangkap 4 ekor burung. Untuk apa? Untuk dipotong-potong, dicincang-cincang beberapa bagian. Lalu diperintahkan diletakkan di atas 4 bukit. Dan diperintahkan untuk memanggil mereka burung-burung itu. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, burung-burung tersebut menyatu dan hidup kembali datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka semakin yakinlah Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu tauhid apa namanya, Nak? Tauhid rububiyah. Yang kedua, ya, enggak usah lama-lama, ya, tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dengan peribadatan, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Uluhiyah berarti ibadah. Katakan ilahu adalah al-ma'lum, yang disembah. Karena itu tauhid ini disebut juga tauhid ibadah. Ya, tauhid inilah inti dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ittaqullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ibadah dalam bahasa adalah ketundukan. Jadi katakan dalam bahasa Arab tariqum mu'abbadun. Artinya jalan itu mudah karena sudah ditundukkan, ya, tetapi injak-injak oleh kaki-kaki manusia. Ya, adapun menurut makna ibadah secara syar'i, para ulama berbeda ungkapan, akan tetapi maknanya tidak bertentangan. Sebagian mereka berkata ibadah adalah kesempurnaan cinta disertai kesempurnaan ketundukan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa ibadatur rahmani ghayatul hubbi." Ibadah kepada Ar-Rahman adalah puncak cinta kepadanya. Ma'adul li'abidihi huma qutuban. Disertai ketundukan penyembahnya, keduanya adalah 2 pos. Wa 'alaihima falakul ibadati da'ir. Di atas keduanya roda ibadah berputar. Madama hatta qamatil qutuban. Ia tidak berputar sehingga kedua poros berputar. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan, ya, ibadah dengan mengatakan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin. Saya ulang, sampai bisa nanti menghafal, ya. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup
semua yang dicintai dan diridai Allah. Semua yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, itu ibadah. Dan inilah definisi yang paling tepat, ya, dan lebih menyeluruh. Jadi seperti apa? Jadi ibadah itu banyak bentuknya: salat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, ibadah. Menunaikan amanah, berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, memenuhi janji, amar ma'ruf, nahi munkar, ibadah. Yang menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, ibnu sabil, sedekah, membangun masjid, musalla, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada hewan, berdoa, berzikir, membaca Quran, berjihad, ibadah. Ya, demikian juga cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, semuanya ibadah. Begitu pula menyembelih, memenuhi nazar, memohon perlindungan, memohon pertolongan, dan sebagainya. Karena itu wajib semua bentuk-bentuk ibadah tadi kita peruntukkan, ya, hanya kepada Allah semata, yang kita tidak boleh, ya, menyekutukannya, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, jika bentuk-bentuk ibadah yang tadi, yang disebutkan tadi, yang banyak tadi, ya, seperti menyembelih, nazar, istighosah dan lain sebagainya, diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah wa iyyakum jami'an. Dari kedua, ya, tauhid tadi, rububiyah dan uluhiyah, maka yang didakwahkan oleh para rasul adalah tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Karena tauhid rububiyah telah diakui oleh mayoritas manusia. Ya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya segelintir orang yang aneh dan menyeleneh. Ya, mereka mengingkari secara lahir semata. Jadi, ma'asyiral muslimin dan muslimat dan adik-adik kami sayangi, pengakuan terhadap rububiyah saja belum cukup. Ya. Jadi apabila seseorang ditanya apa itu, ya, tauhid, ataupun dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya dalam perkara rububiyah saja, maka ini tidak cukup membuat seseorang itu dianggap muslim, dianggap beriman, belum sempurna. Ya. Karena apa? Karena iblis pun mengakui rububiyahnya Allah, tapi dia tidak mengakui uluhiyah Allah. Jadi iblis mengakui rububiyah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 33, Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud. Iblis berkata, "Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun." Jadi iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya." Dia, iblis mengakui bahwanya Allah menciptakan manusia, tapi iblis gak mau sujud, membangkang dia. Orang-orang musyrik yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka juga mengakui rububiyah Allah, ya, namun mereka melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi jangan disalahpahami bahwa mereka tidak mengakui Allah. Mereka akui Allah. Mereka akui Allah yang menciptakan mereka. Orang-orang musyrik di zaman Nabi mengakui Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan alam ini. Mereka akui. Tapi kenapa mereka musyrik? Kenapa mereka mati di atas kemusyrikan mereka, masuk neraka?
Padahal mereka meyakini Allah itu yang menciptakan, rububiyah. Ya, lihat dalam Al-Quran Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Lihat. Ya di surat lain, ya Al-Mu'minun, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim?" Sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah, meminta kepada berhala-berhala mereka. Tiada guna pengakuan mereka. Tidak ada gunanya pengakuan mereka tersebut. Ya, dan ketika mereka ditanya mengapa mereka meminta perlindungan kepada selain Allah, mereka mengatakan kalau mereka hanya menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah, ya perantara, ya agar mereka didekatkan kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Az-Zumar, "Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, ya. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Akan tetapi melainkan kami berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini jawaban. Dan apa yang terjadi di negeri kita ini, wahai kaum muslimin wal muslimat azakumullah, di Indonesia banyak orang-orang melakukan kesyirikan dengan mendatangi kuburan-kuburan wali, kiai-kiai sakti, orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia dan meminta kepadanya, "Ya Syekh Fulan, tolonglah kami, mudahkan urusan kami, bantu kami melunasi hutang-hutang." Ada lagi, "Wahai Kiai Fulan, tolong sembuhkan sakit anakku. Wahai Kiai Fulan, aku dah lama gak punya anak. Wahai Wali Songo, aku mau poligami, istriku marah. Tolong mudahkan." Kan gitu. Ya. Ini adalah kesyirikan. Ya. Karena telah menjadikan perantara bagi Allah. Seharusnya mereka minta aja langsung kepada Allah. Ngapain harus perantara kuburan-kuburan keramat? Ya. Bahkan kuburan keramat, wis mati minta kepada orang mati. Padahal udah mati. Ya, tak bisa bergerak lagi. Orang mati tahu Bapak Ibu? Orang udah meninggal dunia bisa ngapa? Dia diam aja. Kita yang mandikan, kita yang kafani, diam aja. Nggak bisa buat apa-apa. Kita yang mandikan, kita yang kafani, kita yang sholatkan, kita yang bawa ke kuburan, kita yang kuburkan, kita yang tanam. Habis itu kita doakan. Kita yang doakan dia supaya dia selamat di dalam kubur. Dia yang membutuhkan doa kita, bukan kita berdoa kepadanya. Na'udzubillah. Ya. Padahal orang mati nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa buat manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Ya. Akan tetapi jika kita menasihati saudara kita yang terjerumus di dalam lembah kesyirikan tersebut, mereka akan mengatakan, "Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah kuburan-kuburan itu. Ya, kami hanya berdoa dengan bertawassul dengan kedudukan dan syafaat mereka." Itu jawabannya. Inilah ucapan kaum musyrikin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Pemberi syafaat kami ya di hadapan Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard.
katakanlah, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang ada di langit dan tidak pula yang ada di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Terakhir, ya, insyaallah 5 menit lagi. Ya, kalau dijadwalkan buya kita itu 20 menit. Saya udah jauh sekali lewatnya. Mohon maaf ya Buya. Nah, yang pertama, apa yang menyebabkan kesyirikan itu terjadi? Apa yang menyebabkan dosa-dosa terjadi pada seseorang? Ya, apa yang terjadi dosa-dosa, ya, kesyirikan, maksiat yang terjadi kepada manusia? Yang pertama, banyak sebab-sebabnya, tapi satu saja. Ya, yaitu karena mereka tidak tahu atau kebodohan mereka. Ya, karena ketidaktahuan seseorang terhadap agama ini, ya, mana yang tauhid dan mana yang syirik, maka kebenaran, ya, mana yang kebenaran, mana yang kebatilan, itulah yang membuat kaum muslimin, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka tidak tahu bahwa mereka dalam keadaan berbuat syirik. Karena setelah seorang muslim mengetahui kebenaran, dia wajib mengetahui pula kebatilan yang menjadi lawannya agar bisa menjauhinya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, walakin li tawaqqihi, akan tetapi untuk menghindarinya. Lihatlah kalau kita usul ke belakang, bagaimana nenek-nenek kita dulu, ya, atuk-atuk kita dulu, kita diajarkan hanya kebaikan-kebaikan saja, hanya kebaikan-kebaikan saja. Jarang atau sedikit sekali yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang dilarang. Ya, nak, sholatlah, cucuku rajin-rajin ke masjid yuk, banyak sedekah, baca Quran ya nak. Akan tetapi mereka tidak memberitahu kepada kita, kepada anak cucunya, kalau pakai jimat itu syirik, bersumpah kepada selain Allah itu syirik, pergi ke dukun itu enggak boleh, nanti kubur, tafayun itu dilarang, menganggap sesuatu itu sial syirik, ya, nabrak kucing sial. Apa hubungannya nabrak kucing dengan nasib? Ya, angka 14 sial. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, ilmu sihir, santet, pelet, itu semua syirik. Dan kita tidak diajarkan oleh atuk-atuk kita, hanya sebagian kecil saja. Maka hendaklah seorang itu tidak hanya mempelajari kebenaran saja, akan tetapi dia harus mengetahui lawan dari kebenaran itu, agar tidak terjerumus ke dalam keburukan. Ya, lihatlah sahabat Huzaifah ibn Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, sahabat Huzaifah, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara kebaikan. Kan tetapi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an aqa'a fihi. Akan tetapi sedangkan aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku khawatir terjatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab kedua dipending, yaitu gulu. Judulnya aja, penyebab kesyirikan terjadi di muka bumi dan juga di Indonesia kita ini adalah gulu. Apa itu? Berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Namun ini pembahasannya kita pending. Ya, semoga bermanfaat. Ya, pada kajian kasab hari yang berbahagia ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami sebelum kita tutup. Kita adakan tanya jawab plus hadiah. Kaum muslimin tidak bertanya. Nanti kalau ditanya saya tak bisa jawab. Jadi saya yang bertanya, kalau bisa jawab kasih hadiah. Pertanyaannya, ya, bapak-bapak boleh jawab, ibu-ibu juga boleh jawab. Ya, pertanyaan pertama, tidak susah-susah. Para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam. Apa yang 3 itu? Angkat tangannya.
Ayo. Ayo Habib, apa Habib? Rububiyah, uluhiyah. Satu lagi. Satu lagi. Sifat. Bagus, masa sifat. Wasifat. Ahsanta. Ya, dua-duanya maju. Ambil hadiah. Mau pilih buku boleh, pilih parfum. Pertanyaan selanjutnya untuk yang belakang. Ya, bagi-bagi. Ya. Jangan dua, satu aja. Ya, yang kedua untuk yang akhwat. Tadi ada seorang pemuda bertanya kepada seorang alim 3 pertanyaan. Dia dangkal pemahaman agamanya. Jadi kita harus belajar akidah ya. Apa pertanyaan yang 3 tadi? Yang akhwat, silakan. Yang kuat suara. Apa? Enggak ada yang berani. Ya, satu aja. Dari 3 pertanyaan tadi, satu. Silakan. Ya, ahsanti, bagus. Saya kasih hadiah nih. Bahaya sirik. Silakan nak. Antar. Terakhir, ini rebutan lah ya. Kan sepatah kata tak cukup pula waktu. Pertanyaan terakhir ya. Apa itu pengertian ibadah? Ya, silakan. Ya, silakan. Ibadah adalah segala sesuatu nama yang mencakup bagaimana Allah mencintai dan meridhoi. Lawannya syirik gitu. Kurang lengkap, tapi tidak apa-apa, saya tambah ya, yang Allah ridhoi dan Allah cintai berupa perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin. Silakan Pak. Saya kasih dulu. Kamu silakan. Alhamdulillah. Ya. Baik, kamu muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Mungkin ada sepatah kata dari Buya kita yang mudah bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf atau kekurangan. Kita sama-sama belajar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.